ketemu lagi hari ini hari Rabu tanggal 27 Januari tahun 2021. Selamat datang di bacaan umum, bacaan harian untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini. 3 kartu Lenormand yang sudah kita peroleh. Saya melihat kartu yang paling kiri, gambar buku itu keluar sebagai center kemarin. Jadi kayaknya memang ini masih cerita lanjutan dari kemarin ketika kita mencoba menggali lebih jauh informasi tentang masalah yang sedang kita hadapi. Jadi kalau kita lihat gambar yang di tengah itu kan kita sebenarnya masih ragu ya. Kita masih ragu, benar nggak sih informasi yang kita peroleh, intuisi kita mengatakan sesuatu itu kita nggak terlalu tahu. Dan barangkali kalau kemarin pun sudah berusaha menghindarkan diri dari kemungkinan orang lain memanipulasi diri kita, menghindarkan diri untuk tidak mengambil keuntungan dari orang lain, sisi yang satunya, maka sekarang sepertinya apapun itu, ya, apapun informasi yang di awal dengan apapun masalah yang di awal dengan informasi yang kita peroleh, walaupun sekarang ragu, sekarang kita bisa lebih yakin hari ini, itu memang nggak worth it. Ada cara lain yang berbeda dari apa yang ditawarkan. Jadi anyway, apakah kemudian berbeda dengan yang ditawarkan, berbeda dengan apa yang kita pikirkan, tetapi di sini adalah proses pengambilan keputusan di mana memang kita akhirnya ya tidak hanya informasi atau tentang kebenaran, tapi ada hal lain yang kita pertimbangkan. Jadi kayak misalnya kita sudah tahu bahwa dia mungkin berbohong atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan. Tapi ada pertimbangan lain, misalnya kalau akhirnya ini tidak sesuai aturan, harusnya tidak diteruskan, tapi kalau tidak diteruskan, ada pihak lain yang merugi, dan pihak lain itu adalah pihak di mana kita juga harus melindungi. Jadi kayak kita buying time gitu ya, mencari waktu tambah supaya kita bisa mencari titik tengahnya, bagaimana supaya tetap aman, tidak melanggar aturan, tetapi juga tetap bisa melindungi pihak-pihak yang lemah. Misalnya ada PHK atau lain sebagainya, itu kan juga berat. Kalau mau saklek, mau nggak mau PHK. Tapi kalau kita PHK, ini salah satu contohnya ya, seberapa kita berkonfliknya itu ya. Kalau kita tidak PHK, maka kita kemungkinan akan masalah. Jadi tinggal keputusannya kita mau menghadapi masalah ini dengan menempatkan beban di diri kita, karena artinya kalau kita tidak PHK sementara kita melanggar aturan, atau itu kan berarti kan kita harus mencari jalan keluarnya nanti, apapun caranya, tapi tetap bebannya ada di kita. Dan itu yang membuat gambar di tengah itu kayak dominan banget, karena sebenarnya akhirnya kita yang harus ambil keputusan, kita mau apa, kita tega nggak, tapi kita tega ke mereka apa enggak, atau tega ke diri sendiri, membiarkan diri kita dalam posisi harus menjadi benteng buat orang lain. Dan ini sebenarnya energinya Cancer banget ya. Yang tadi yang saya ucapkan itu adalah energinya Cancer. Ketika ada pihak yang lemah dan sebenarnya mudah sekali di crush ya. Kemarin saya bilangnya di crush, ditekan, dihancurkan. Tapi kita tidak ingin membiarkan hal tersebut terjadi karena rasa keadilan kita itu kayak dicolek. Nih ya, kartu pertama Vanessa. To make your decision, ask yourself, which way brings me closer to my divine purpose? Which way takes me away from it? Ya, ini berat banget. Jawabannya sukar karena tidak ada jawaban yang benar di sini akhirnya. Tidak ada jawaban yang benar, semua adalah intuisi kita. Kita seperti bertanya, jadi saya disuruh ngapain? Apakah saya harus jadi orang yang nurut aturan, atau saya harus jadi warrior, pembangkang yang membela orang miskin kayak Robin Hood? Nggak enak kan?
Ya, tapi kira-kira seperti itu, warnanya hijau lagi. Jadi saya langsung kepikiran ini Robin Hood banget gitu. Nah, kalau itu yang dihadapi, di sini kartu keduanya adalah yoga and exercise are essential to your well-being, peace of mind, and spiritual growth right now. Nggak ada jawaban lagi, saya nggak bisa jawab apakah harus jadi Robin Hood. Robin Hood jelas yang dihadapi itu adalah penguasa. Penguasa itu bisa membuat kita dihukum, tapi kita tahu bahwa penguasa itu juga tidak sepenuhnya benar. Nah, ini disuruh kembali lagi ke dalam diri kita. Yoga ini yoga exercise ini kan sebenarnya spiritualitas kita. Kayaknya memang jawaban itu saya nggak bisa kasih, apapun situasinya. Teman-teman cobalah untuk duduk diam, mencari jawaban itu ke dalam diri sendiri. Saya nggak bisa kasih jawabannya. Jawabannya ada di dalam dirimu, karena ada hal yang diperjuangkan. Dan kedua, keputusan itu apakah menjadi orang yang nurut dengan aturan atau memilih menjadi Robin Hood. Saya katakan sebagai Robin Hood aja ya. Itu keduanya adalah pilihan. Dua-duanya itu adalah punya pembenaran sendiri. Dua-duanya punya pembenaran sendiri. Ini adalah pilihan hidup kita mau di sisi yang mana. It doesn't matter. Ya, it doesn't matter. Saya ingin mengatakan sekali lagi, jangan nanya ke saya via komen saya harus bagaimana, karena saya nggak tahu. Yang tahu adalah diri sendiri, tapi teman-teman harus melihat masuk ke dalam diri sendiri, tanyakan apa misi hidupmu. Ya. It's not easy buat beberapa orang, mungkin akan muncul sebagai pertanyaan yang ingin mencari jawaban di orang lain, which is apapun jawabannya tetap benar. Saya katakan sekali lagi tetap benar, karena semua jawaban itu memberi konsekuensi yang kemudian menjadi pembelajaran untuk basismu ke depan. Berarti memang belum sampai ke titik yang mampu menjawab sendiri, ya. Tapi ketika apapun yang dipilih, itu semuanya akan berakhir menjadi pembelajaran. So it doesn't matter, ya. Bethany, when you take excellent care of yourself, everybody benefits. Give yourself a relaxing treat today, such a message, see salt bath and pedicure. Saya melihat ini lebih, apapun pilihanmu, ya, take care of yourself. Berdamai dengan pilihanmu. It doesn't matter. Ya, berdamai dan jangan berada di titik konflik terus. Ambil ini sebagai satu titik dalam kehidupan di mana dirimu belajar sesuatu. Kita kan udah sering, oh ternyata kayak gitu tuh salah. Tahu gitu saya. Itu kan sering kan ngomong gitu, tahu gitu saya. Ya itu kan termasuk salah satu bentuk kita mengambil keputusan yang ternyata kemudian kita belajar bahwa mungkin sebenarnya nggak sepenuhnya disesali, karena kan level, bahkan pengambilan keputusan yang life changing pun, ya, kayak misalnya mengambil keputusan untuk tetap jadian sama dia 10 tahun kemudian gitu ya, itu yang namanya daftar kesalahan itu udah kayaknya itu udah satu rim juga nggak cukup gitu ya. Tapi kan anyway kita jadi belajar, it doesn't matter. Dan kemudian apakah nggak bisa diperbaiki? Bisa juga kan, apapun keputusannya tetap bisa diperbaiki, apapun keputusannya. Saya nggak bilang apakah kemudian terus bareng atau pisah, apapun. Tapi kita punya pilihan, manusia punya kelebihan tersebut, punya privilege tersebut untuk berbuat salah, untuk mengambil keputusan yang salah, apapun itu. Dan itu adalah, kalau di sisi spiritual ya nggak apa-apa juga. Nanti akan ada waktunya untuk course-nya itu ya, jalannya, pathnya itu akan dikembalikan pada titiknya lagi. Kalau kita tidak mengambil keputusan yang benar untuk diri sendiri, dan kita tahu berapa banyak yang orang yang terus-menerus tidak berhasil sampai ke titik jalan yang sesuai dengan misi yang sesungguhnya, pada akhirnya memang harus diambil alih oleh universe, kemana dia harus berjalan. Itu. But it's okay, di titik tertentu itu memang haknya dia untuk membuat keputusan yang pada akhirnya dia sesali sendiri juga. Dan mungkin juga dia nggak sesali, memang tujuan hidupnya dia adalah untuk menjadi pembelajaran buat orang lain. It can be like that ya, karena dunia kan selalu hitam putih, yin and yang
Why saya bicara seperti itu? Iya, kalau kita lihat sekarang kan sebenarnya trainnya dengan Neptunus ya. Jadi memang ini adalah pembelajaran hidup, itu yang saya rasakan adalah pembelajaran hidup. Dan kembali lagi energi Cancer-nya itu memang kita kembali ke core-nya kita kembali ke core kita, dan yang mengguide ya, yang membimbing kita itu adalah emosi kita. Apa yang membuatmu happy, apa yang membuatmu tenang, dan makanya selalu dikembalikan ke diri sendiri. Itu energinya Cancer. Dan bulan ada di sini. Bulan adalah pengaturnya Cancer. Bulan itu kenapa Cancer moody ya, energinya Cancer itu moody, naik turun, karena dia yang mengatur bulan. Bulan itu kan bergeraknya cepat, nggak seperti planet yang lain. Bulan kan dia mengitari bumi, dan oleh sebab itu memang kadang-kadang kita tidak bisa memahami juga ini benar-benar emosi saya yang sebenarnya, atau kebetulan aja hari ini sedang berpikir seperti itu. But it's okay, semua orang melewati periode ini. Dan ketika energi bulan ini di Cancer ya, kemudian dia harus train dengan Neptunus yang pada saat ini juga dia tengah berkomunikasi dengan North Node dan South Node, sebenarnya sedang mencolek, kayak memberi informasi kepada kita, oke, kamu bisa merencanakan masa depan sesuka hatimu, tapi yang nomor satu pada akhirnya adalah bagaimana perasaanmu terhadap rencanamu itu. Ya, ini kayak misalnya ini yang paling gampang, dan saya ngambil contoh film aja ya. Film, ada perempuan yang menemukan lelaki ya, yang keren banget, dari keluarga terpandang, kaya raya dan lain, pendidikannya bagus ya, pokoknya kalau dilihat listnya udah nggak ada kurangnya. Tapi entah kenapa kalau sama dia ya, rasanya kok nggak ngerasa dihargai, atau sebenarnya dia juga bukannya berperilaku sangat buruk, tapi hati kecil mengatakan bahwa ada sesuatu yang nggak connect dengan dia ya. Kemudian dia juga sebenarnya punya pilihan, katakanlah teman dari kecilnya yang dari dulu sahabatnya, dan dia juga tahu bahwa sahabatnya itu selalu tertarik pada dirinya dia, cuman dia nggak pernah menganggap itu serius, karena dia selalu fokus ke impiannya dia. Kemudian dia kan harus mengambil keputusan ketika dia akan melangkah ke jenjang berikutnya, siapa yang dia pilih. Nah, ini kan pilihannya dia lagi, kembali seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Saya sampai lupa tadi ujungnya kenapa kok saya ngomongnya seperti itu. Anyway, apa yang wow. Iya, tapi sebenarnya tadi ini kan tantangannya, dia ingin mengambil keputusan. Jadi mau diambil apa enggak keputusannya. Jadi kayak iya, ini tentang pengambilan keputusan. Jadi dia pilih apa enggak. Barangkali tadi adalah proses memilih tadi. Kalau misalnya saya kasih contoh perempuan tadi, karena tokohnya adalah yang perempuan tadi, dia nggak bisa ngambil keputusan akhirnya, apakah dia mengikuti logikanya dia atau kata hatinya dia. It's so hard ya, tapi emang so hard deh kayaknya. Ini picking up the pieces, ongoing suffering, wallowing in sadness. Iya, jadi sebenarnya dia udah ngerasa ada yang salah di sini, ada yang membuat dia nggak sehappy itu, tapi dia nggak bisa pinpoint, nggak bisa nunjuk apa. Semuanya looks perfect, tapi dia nggak bisa ignore, nggak bisa menepis bahwa something is wrong. Tapi kalau dia ngomong sama orang pasti dibilang, kamu ini ada-ada aja, kamu ini lo lihat dong logikanya, kemudian listnya panjang lebar semua tentang kebaikannya, sehingga rasanya bodoh banget kalau nggak milih ya. Tapi sebenarnya hatinya sudah mengatakan hal yang berbeda, jadi keraguannya begitu kerasa pada saat ini. Dan ini sarannya, apa sarannya? Trying to do it all alone, martyr. Iya, jadi kalau menurut saya, kalau saya ambil contoh perempuan tadi ya,
Kalau akhirnya dia mengikuti saran orang lain dan tidak mengikuti apa yang menjadi teriakan dari dalam hatinya, maka dia sedang menempatkan diri sebagai martir. Dia harus bisa menerima hal yang dia sebenarnya sudah duga, ada ketidak happyan di situ, tapi dia juga menerima banyak keuntungan yang lain. Ya, dari status, dari kenyamanan hidup, dia dapat dari laki-laki yang memang tadi list yang bagus. Tapi ya nobody can have everything, no? Ini kan pilihan. So, kembali lagi, saya nggak bisa bilang dia mau pilih sahabatnya dia atau orang yang keren banget tapi hatinya bertanya tadi. Nggak bisa. Dan ini membuat kita bingung hari ini. So there is no answer, sorry. Mudah-mudahan besok ada kejelasan, tapi yang jelas tidak. Saya tidak bisa menemukan jawabannya. Justru ini adalah konflik yang memang harus dijawab oleh diri sendiri, karena dia berimplikasi pada tanggung jawab dan konsekuensi besar lainnya yang itu hanya bisa dipikul oleh diri sendiri. Jadi tidak boleh minta pendapat orang lain dan menyalahkan orang lain atas apa keputusannya. Tahu gitu saya dengerin diri sendiri, nggak ada cerita kamu sendiri yang ngerjain. Kalaupun orang lain maksa, memangnya dia yang ngerasain kalau kamu nggak happy? Enggak, tetap kamu sendiri. Ya, nothing, absolutely nothing you do in the spirit of love is ever lost. Tapi anyway, ini kayak ngingetin, kalau kita melakukan semua demi cinta, dan mungkin ketika memilih cinta, apapun cinta, kan cinta bisa cinta dalam bentuk emosi, ada cinta terhadap kekayaan, dua-duanya cinta juga kan, ya. Jadi artinya dua-duanya bisa benar juga. Dan itu dilakukan semua demi cinta, maka sebenarnya toh dia nggak kehilangan apa-apa. Yang penting tahu mana yang paling dicintai, oke? Hari ini kata kuncinya adalah pengambilan keputusan, dan barangkali ini adalah hari yang sangat sukar untuk mengambil keputusan, tetapi kayak dikasih keyword, apa yang paling membuatmu bahagia? Apa yang paling kau cintai? Karena seberapapun orang mencintai kita, kadang-kadang kita berpikir lebih baik kita dicintai orang sebanyak mungkin daripada kita mencintai orang lain dan sebaliknya. Enggak, trust me. Orang yang diberi cinta, diberi keberlimpahan cinta luar biasa, dicintai orang setengah mati, tapi kalau kita nggak cinta, kita juga menderita. It has to be both way, dua cara, dan semua orang punya cara berbeda mencintai, termasuk yang saya katakan tadi. It's okay mencintai harta, mencintai orang, mencintai apapun yang ada, apapun termasuk status, itu it's okay selama itu membuatmu merasa menjadi lengkap. Oke, Wenita Indra di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.